Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmatalita Andriani dengan NIM C1B024126. Flipbag adalah tas serbaguna yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup modern. Dengan desain yang inovatif dan fleksibel, Flipbag dapat berubah-ubah model dan desainnya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya pengguna. Tas ini sangat ideal bagi mereka yang ingin memiliki tas yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan, baik itu untuk bekerja, untuk berpergian, atau untuk bersantai. Tas Flipbag ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya mereka. Perkenalkan, saya Reva Nur Anissa dengan NIM C1B024103. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai key partners atau mitra utama. Mitra utama adalah pihak-pihak atau organisasi lain yang bekerja sama dengan suatu bisnis untuk membantu menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih efektif dan juga efisien. Yang pertama, itu adalah produsen bahan baku, yang dimana mereka menyediakan kain, resleting, tali, dan aksesoris logam dengan kualitas terbaik untuk memastikan tas tahan lama dan juga nyaman saat digunakan. Selanjutnya adalah penjahit dan pengrajin lokal, yang dimana mereka mengolah bahan menjadi produk jadi dengan detail dan ketelitian yang tinggi, sekaligus memberdayakan tenaga kerja lokal. Selanjutnya adalah desainer produk dan fashion konsultan, yang dimana mereka membantu menciptakan desain flipbag yang fungsional, modern, dan juga sesuai dengan tren pasar. Selanjutnya adalah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, yang dimana menjadi saluran utama penjualan dan promosi produk secara online. Selanjutnya adalah jasa ekspedisi seperti JNT, Si Cepat, dan Pos Indonesia, yang bertanggung jawab atas pengiriman produk agar sampai dengan aman dan tepat waktu ke pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama adalah kegiatan penting yang harus dilakukan oleh suatu bisnis agar produk atau jasanya bisa berjalan dengan menghasilkan nilai untuk pelanggan. Yang pertama adalah riset dan pengembangan desain, yaitu menciptakan model flipbag multifungsi yang bisa diubah bentuknya, seperti ransel, sling bag, tote bag agar lebih praktis dan juga lebih menarik. Selanjutnya adalah produksi dan kontrol kualitas, yaitu melakukan proses pembuatan dan pengecekan produk untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah pemasaran digital, yaitu mengelola promosi lewat media sosial, iklan online, dan kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya adalah pengemasan dan pengiriman, yaitu menjaga kualitas dan tampilan produk saat dikirim agar memberikan kesan profesional. Selanjutnya adalah layanan pelanggan, yaitu menangani garansi, retur, dan pertanyaan pembeli untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir adalah branding dan promosi, yaitu membangun identitas merek flipbag agar dikenal luas dan memiliki citra positif di mata konsumen. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Hairun Najwa dengan NIM C1B024102. Baik, saya akan menjelaskan tentang key resources, yaitu sumber daya utama. Nah, sumber daya utama yang menjadi kekuatan dan juga fondasi bisnis Flipbag, yaitu mencakup aspek manusia, fisik, intelektual, dan juga finansial. Nah, yang pertama itu adalah tim kreatif dan juga desainer. Produk inovatif terdiri dari desainer muda yang memahami tren fashion zaman sekarang dan juga fokus pada riset tren tas fleksibel, dan juga kita harus mengembangkan model yang baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua itu ada peralatan dan juga produksi. Kalau kita menggunakan kualitas tinggi dan juga mesin jahit industri pemotong kain otomatis dan juga alat press logo merek, dilengkapi alat uji ketahanan bahan seperti penguji air, bahan, dan juga kekuatan jahitan. Dan yang ketiga itu adalah stok bahan baku dan premium yang ramah lingkungan. Kita menggunakan bahan anti air seperti tali nilon kuat, resleting logam harus yang premium, serta pengait fleksibel berbahan daur ulang. Kemudian bahan-bahan ini diseleksi agar nyaman, ringan, dan awet digunakan. Nah, selanjutnya itu udah ada hak paten dan juga desain. Kita harus menggunakan yang terdaftar. Desainnya tas multifungsi 3-in-1 telah diajukan untuk mendapatkan hak paten desain industri sebagai bentuk perlindungan inovasi produk.
Kemudian yang kelima itu ada aset dan digital platform promosi. Kita harus siap menggunakan akun media sosial aktif di Instagram, TikTok, dan juga Shopee Live untuk promosi dan juga interaksi dengan pelanggan. Kemudian harus menyediakan website resmi dengan fitur katalog, testimoni, dan juga pemesanan langsung. Dan yang keempat adalah value proposition atau proposisi nilai utama. Nah, nilai utama yang ditawarkan Flipback itu berfokus pada inovasi, fleksibilitas, dan juga keberlanjutan. Yang pertama ada tas multifungsi 3-in-1 yang praktis dan juga fleksibel. Bisa diubah dalam hitungan detik menjadi 3 model seperti ransel, slick bag, dan juga tote bag, sesuai dengan kebutuhan kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua itu adalah desain dan juga stylish serbaguna. Kita mengusung tampilan minimalis modern yang cocok untuk berbagai aktivitas seperti kuliah, kerja, jalan santai, ataupun traveling. Kemudian ada desain unisex, bisa untuk pria dan juga bisa untuk wanita, jadi ada batasan gender. Kemudian ada bahan berkualitas dan tahan lama, terbuat dari kain anti air dan bahan kuat, namun ringan, sehingga nyaman dibawa kemanapun tanpa khawatir cuaca. Jadi kalau hujan nggak apa-apa karena anti air. Yang keempat itu adalah harga terjangkau. Kita menawarkan produk kualitas premium lokal, namun harga lebih rendah dibandingkan merek impor dengan kualitas setara. Kemudian diproduksi oleh pengrajin lokal untuk mendukung UMKM Indonesia sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian nomor 5 itu produk ramah lingkungan. Nah, sebagian bahan itu berasal dari material daur ulang atau eco fabric. Kemudian kemasan kita menggunakan kardus daur ulang dan juga kantong non plastik. Jadi sekalian memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian 6, kita menawarkan garansi dan juga layanan purna jual. Garansi 3 bulan untuk jahitan dan resetting. Kemudian layanan perbaikan gratis atau diskon tukar tambah untuk pembelian berikutnya. Nah, yang ketujuh itu adalah koleksi custom dan juga edisi terbatas. Kita menawarkan fitur custom, patch atau warna, serta edisi seasonal seperti travel edition, campus edition, dan lain-lain sebagainya untuk menambah nilai eksklusifnya. Nah, yang ke-8 itu adalah kemudahan akses dan juga pembelian online. Nah, pembelian mudah melalui marketplace besar dan juga website resmi. Kemudian ada dukungan sistem pembayaran digital dan juga pengiriman cepat ke seluruh Indonesia sehingga pemasaran produk itu lebih luas dan lebih mudah dijangkau oleh banyak orang. Hai, perkenalkan nama aku Bunga Zatira Humaira Kurnia dengan NIM C1B024049. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu mengenai customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Flipback berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pendekatan yang interaktif dan personal. Cara yang pertama yaitu dengan berinteraksi langsung melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan program loyalitas berupa poin, reward, diskon khusus, ataupun hadiah bagi pelanggan yang setia. Lalu selanjutnya yaitu dengan memberikan konten edukatif, misalnya cara bagaimana men-styling tas Flipback ataupun bagaimana perawatan tas Flipback itu sendiri. Selanjutnya yaitu layanan cepat, tanggap, dan ramah sebagai bentuk komitmen Flipback dalam memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Lalu cara yang terakhir yaitu dengan melakukan personalisasi produk, di mana pelanggan dapat memilih warna atau motif sesuai selera sehingga mereka merasa memiliki produk yang unik dan eksklusif. Lalu selanjutnya yaitu channel ataupun saluran distribusi. Ini berguna untuk memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pelanggan berbelanja. Flipback menggunakan berbagai saluran distribusi. Yang pertama yaitu dengan melakukan penjualan secara online melalui marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia agar produk lebih mudah diakses oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Lalu yaitu kerjasama dengan butik lokal ataupun toko aksesoris guna untuk memperkenalkan produk ke konsumen dan memperkuat jaringan penjualan offline. Selanjutnya yaitu penjualan langsung offline booth ataupun pop-up store di pameran, bazar, ataupun event tertentu untuk memperkenalkan produk secara langsung dan membangun interaksi tatap muka dengan pelanggan. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Oktavianingrum dengan NIM C1B024085.
Jadi, untuk customer segment atau segmen pelanggan dari produk kami, yaitu Flipback, kami menargetkan beberapa kelompok utama. Yang pertama, jelas mahasiswa dan pelajar. Biasanya mereka ini butuh tas yang praktis dan bisa dipakai untuk berbagai kegiatan kayak kuliah, nongkrong, atau traveling ringan gitu. Terus juga bisa dipakai untuk kegiatan mereka lagi laprak atau kegiatan kuliah yang lain. Nah, Flipback ini cocok karena bisa diubah sesuai kebutuhan dan tetap terlihat stylish. Lalu yang kedua itu pekerja muda dan profesional wanita. Mereka ini kan sering berpindah aktivitas ya dari kantor atau ke tempat lain. Jadi mereka ini jelas butuh tas yang tetap fleksibel, rapi, dan juga elegan. Flipback ini bisa jadi solusi karena multifungsi dan bisa disesuaikan dengan style mereka. Selanjutnya ada traveler dan pecinta gaya minimalis. Mereka nih lebih suka barang yang gak ribet kan, ringan, terus bisa dipakai untuk berbagai keperluan tanpa harus bawa banyak tas. Nah, Flipback ini jelas bagus banget buat mereka. Berikutnya, komunitas fashion lokal, terutama mereka yang suka produk unik dan punya nilai desain yang kreatif. Segmen ini juga bisa bantu promosi karena biasanya mereka tuh aktif di sosial media dan suka share produk-produk lokal yang keren. Dan yang terakhir itu penggemar produk multifungsi dan ramah lingkungan. Karena Flipback ini bisa mengurangi kebutuhan punya banyak tas, otomatis lebih hemat bahan dong dan mendukung gaya hidup yang lebih sustainable. Jadi secara keseluruhan, target utama kami itu adalah anak muda dan wanita aktif yang mencari tas yang praktis, stylish, dan tetap peduli dengan nilai keberlanjutan atau juga eco-friendly gitu. Nah, selanjutnya di bagian cost struktur atau struktur biaya, kami fokus pada beberapa komponen utama yang menunjang produksi dan promosi Flipback ini. Yang pertama, biaya produksi. Mulai dari bahan seperti kain, resleting, hingga alat jahit, termasuk juga tenaga kerja untuk proses pembuatan Flipback ini. Lalu yang kedua itu biaya promosi dan iklan digital. Karena strategi marketing kami fokus ke media sosial, jadi termasuk biaya untuk bikin konten, foto produk, iklan berbayar, lalu juga endorsement juga kerjasama dengan influencer gitu. Yang ketiga itu biaya pengemasan dan pengiriman. Karena kami pengen punya kemasan yang aman, tetapi juga tetap menarik secara visual. Jadi bisa sekalian untuk memperkuat branding kami. Lalu yang keempat, biaya desain dan riset produk supaya Flipback terus berkembang dan punya model baru yang sesuai tren dengan kebutuhan pasar. Lalu yang kelima itu biaya sewa tempat produksi yang digunakan untuk tempat kerja, penyimpanan bahan, dan stok produk. Dan terakhir itu gaji tim serta biaya operasional seperti listrik, internet, dan perawatan alat. Secara keseluruhan sih pengeluaran terbesar kami itu ada di bagian produksi dan promosi digital karena dua hal itu yang paling berpengaruh terhadap kualitas produk dan pertumbuhan brand Flipback kami ini. Selanjutnya ada revenue streams. Yang pertama, penjualan langsung tas Flipback online dan offline. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan langsung produk tas Flipback kepada konsumen, baik melalui toko fisik seperti offline store-nya, pameran maupun bazar, maupun platform daring seperti website resmi, marketplace, media sosial. Strategi ini memastikan jangkauan pasar yang luas dan kemudahan akses bagi pelanggan. Yang kedua, penjualan edisi khusus, custom design, limited edition. Pendapatan juga diperoleh dari penjualan produk dengan desain khusus atau edisi terbatas. Konsumen dapat memesan tas dengan desain yang dipersonalisasi atau lebih tepatnya custom design sesuai keinginan atau membeli edisi terbatas yang hanya dirilis dalam jumlah sedikit. Strategi ini meningkatkan eksklusivitas dan nilai produk di mata pelanggan. Yang ketiga, paket bundling, tas plus aksesoris tambahan. Flipback menawarkan paket penjualan yang menggabungkan tas dengan aksesoris pendukung seperti gantungan kunci, pouch, atau dompet kecil. Sistem bundling ini meningkatkan nilai jual produk, menjual pembelian lebih banyak, dan memberikan pengalaman lebih lengkap bagi konsumen. Yang keempat ada kerjasama sponsorship dan kolaborasi brand. Sumber pendapatan tambahan bisa berasal dari kerjasama dengan merek lain, baik dalam bentuk kolaborasi desain maupun sponsorship acara. Melalui kolaborasi ini, Flipback dapat memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra merek, dan memperoleh keuntungan dari pembagian hasil penjualan atau promosi bersama.
Yang kelima, penjualan lisensi desain ke produsen lain. Fleetback juga bisa mendapatkan pendapatan dari penjualan atau lisensi desain produknya kepada produsen atau merek lain. Dengan memberikan hak produksi atau distribusi terbatas atas desain Fleetback, perusahaan tetap memperoleh royalti tanpa harus memproduksi langsung, sehingga efisiensi dan tetap menguntungkan.